warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, yang pertama-tama mungkin minal aidin wal faizin, maaf lahir batin sama Prof. Wahyudin sama Prof. Dan juga mohon maaf lahir batin, masih di suasana Lebaran. Ngomong-ngomong Pak, kemarin ngeliat Bapak masuk salah satu peneliti dari 500 peneliti top di Asia. Wah, luar biasa. Nah, ini sebetulnya iya oke Pak. Jadi ada pertanyaan di teman-teman dosen junior lah gitu. Kan sebetulnya godaan dosen ya terutama adalah karena waktunya yang fleksibel Pak. Itu mengajar dan meneliti itu jadi satu tantangan Pak, karena kadang-kadang fokus teuing ke penelitian, ada yang fokus teuing ke mengajar karena kenyamanan gitu. Nah, ngeset pola pikirna nih kumaha ya Pak, rada di bekalan. Mangga tuh. Kawitan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, sebetulnya ada beberapa hal gitu ya untuk bisa membagi waktu untuk penelitian dan untuk kuliah tentu. Nah itu memang kata Pak Gary tadi itu satu hal yang memang itu perlu dipecahkan oleh seseorang gitu. Ketika saya dengan Prof. Nang di SAI sukar bagi waktunya, tapi tetap saya bisa Pak Nang waktu itu kan penelitiannya. Nah begini Pak Gary, jadi sebetulnya dasar-dasar penelitian kawan-kawan itu sudah kuat sih secara akademik itu. Saya yakin itu sebetulnya bukan tidak mampu untuk melakukan penelitian yang bagus itu. Masalahnya itu tadi kata Pak Gary tadi, itu waktu sebetulnya. Ada nggak keinginan kita untuk mencoba mengorbankan waktu untuk sebuah penelitian, dan kadang-kadang saya sampai subuh nggak tidur gitu karena ngebut untuk penelitian itu pandang ya, itunya. Nah, sudah pasti kalau kita memberi kuliah itu kan hampir selalu kita mempersiapkan dengan baik tentu supaya mahasiswanya memperoleh pengetahuan yang layak nanti sebagai yang dibimbing oleh kita. Nah, dalam penelitian pola berpikir yang lama itu bagusnya itu harus dirubah itu kata kuncinya. Nah, ketika kita selalu membuka referensi, pasti profesor atau dosen-dosen itu udah biasa itu. Hanya ketika kita memilih, jadi saya mulainya dari memilih buku nih, memilih buku tentang research in education, Pak Prof. Nang. Nah, saya memilih itu kan buku itu kalau boleh dikatakan ratusan gitu, Pak. Nah, jadi ini awal sekali saya kenapa, kalau yang lain tentu beda itu. Nah, lalu saya menemukan satu buku, Prof. Nang. Sebetulnya bukunya itu terbitan reprintednya itu 2010. Nah, saya harus cerita dari sana dulu itu. Nah, bukunya itu pandang Goal and Boh. Goal and Boh, sanes nuti payun penang pasti gaduh ta.
aya ning aya Ya, nu aya Arendian dah. Teman dulu ya. tak ada edisi baru judulnya itu. Kalau dulu mah riset metodologi in education nu aya nama benten Pak. Judulnya teh Applying Educational Research. Betul. Applying Educational Research dan itu Gold and Boh dan 3 ada satu lagi. Pokoknya Gold and Boh itu penulisnya. Nah, itu modal saya, tentu kalau yang lain beda lagi. Nah, lalu setelah saya mengamati itu, ternyata Gold and Boh itu menulisnya itu sangat sistematik dan memang bukunya cukup tebal juga sih, tapi kalau Menang akan sulit itu baca itu. Nah, ternyata Pak Menang itu dan Gary itu ada di buku itu tuh di halaman 29, Pak. Itu judulnya itu outlining proposal. Jadi ini garis besar proposal. Nanti saya akan kirim ke Gary melalui WA itunya ya, yang saya pahami. Nah dari situ pernah sebetulnya. Iya. Nah sebentar, nanti boleh kita di sini. Nah, di outlining proposal itu bagaimana seorang peneliti itu akan mengembangkan penelitian yang ada dalam pikirannya. Itu Prof. Nang. Dan outlining proposal itu si goal itu bagus, Nang. Jadi kalau kuantitatif ini, kalau kualitatif ini, Pak, itu Prof. Nang. Nah, itu yang utama sebetulnya. Nah, ya, Pak. Lalu bisa dipotong nggak? Boleh, kita diskusi dulu ya. Ya. Biar rada tidak monolog gitu Pak ya. Ya. Prof. Wahyudin, kan ini ada kekhasan gitu ya. Setiap ilmu kan punya kekhasan. Betul. Ada yang cemburu soalnya Pak Wahyudin. Ada yang cemburunya begini. Kok lebih banyak kalau bukan hanya di UPI gitu. Tapi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya sekarang memang in-nya orang-orang MIPA Pak Wahyudin. Baik itu di ITB apa di UI gitu ya. Dalam artian bahwa memang yang in, apakah itu riset di dalam Scopus, hasil riset, demikian juga yang naik daun lah gitu Pak. Ya. Orang MIPA sekarang, bukan hanya di kita. Nah, karakteristik ini yang mewarnai itu. Yang kedua dari sisi kupasan saintifik secara khas masing-masing ilmuwan gitu Pak. Misalnya ilmu sosial dengan ilmu matematik dan pengetahuan alam punya karakteristik tersendiri. Jadi ada kecemburuan seperti itu sehingga kekhasan tadi. Walaupun memang Pak Wahyudin ya dari satu tridharma yang kita lakukan setiap hari, mendidik, mengajar, penelitian, dan pengabdian. Betul, saya setuju sekali dengan alokasi waktu yang lebih dari biasa gitu ya, oleh kita sebagai ilmuwan. Tapi di sini Pak, saya setuju dengan pola pikir harus hijrah dari yang biasa menjadi yang hebat. Saya setuju. Iya. Itu setuju sekali. Betul. Tetapi di lain pihak si Gold and Boh itu Pak, saya juga baca yang memang itu menarik dari sisi bahasan. Ada juga yang dikembangkan sekarang kan lebih ke action research misalnya Pak ya, jadi applied, jadi hampir sama anunya. Kalau dalam ilmu sosial lebih misalnya action research yang banyak berusaha untuk membantu satu persoalan-persoalan sosial di masyarakat, lebih applied gitu. Pada dasarnya seperti itu. Cuma tadi sekali lagi ada kecemburuan tadi Pak Wahyudin di dalam ilmu eksakta itu sekarang itu lebih asik misalnya tidak terlalu banyak
eksploitasi waktu begitu banyak. Sebut saja misalnya Pak Wahyudin bisa di laboratorium saja gitu, apa fisika, kimia, termasuk matematika. Kalau ilmu sosial, walaupun induktif bisa saja di lab sosial, cuma masih dalam debatable yang luar biasa gitu untuk ilmu sosial. Sehingga kadang-kadang memerlukan waktu yang agak lama karena harus pergi ke satu tempat, demikian juga kasusnya dalam satu masyarakat, paling tidak dalam satu lembaga yang pengolahan demikian juga perhatian utamanya tidak di dalam laboratorium, misalnya seperti asik orang-orang fisika kimia, kecemburuannya seperti itu. Nah, ini yang menarik Pak Wahyudin, sehingga ketika ini udah ada tadi kecemburuan, walaupun ini juga kecemburuan saya karena rada sirik, Bapak maju, saya tidak maju. Seperti itu. Tapi secara saintifik kan memicu saya, aduh, Pak Wahyudin hebat gitu ya. Nah, saya lihat juga banyak juga orang-orang sosial yang hebat-hebat gitu ya. Nah, itu kunci satu yang memang dilontarkan oleh para ahli baik itu ilmu eksak maupun ilmu sosial punya karakter tersendiri. Seperti itu komen Bapak, komen saya Pak Wahyudin. Itu juga ya, orientasi harus berorientasi terhadap produk juga mungkin itu jadi kelebihan dari MIPA juga kan ya. Jadi produk ketika jadi kan bisa dijual dan sebagainya kan di MIPA lebih memungkinkan dengan cepat gitu tanpa uji coba yang lebih. Ya, itu mah sedikit pengantar aja Pak tentang penelitian. Tapi yang utama mah ini nih. Karena memang Pak jadi banyak orang tua mengeluh Pak karena pandemi. Tapi ada juga yang merasa bahwa pandemi ini memberikan berkah. Nah, begitu juga di bidang pendidikan katanya Pak. Jadi di bidang pendidikan, apakah pandemi ini tuh sebetulnya menghambat dunia pendidikan atau malah jadi loncatan gitu di dunia pendidikan? Karena untuk sebagian sekolah ternyata tidak terlalu masalah karena memang pembelajaran bisa dilakukan melalui online. Tapi untuk yang mungkin kurang atau mungkin adaptasinya agak sulit, ini jadi kesulitan. Atau sebetulnya seperti apa sih yang pembelajaran di masa pandemi ini gitu seharusnya. Nah, ini kan ada dua keahlian yang berbeda dari segi sosial seperti apa, dari segi MIPA seperti apa, mungkin ada perbedaan gitu kita. Mangga Pak Wahyudin pilih. Oh, saya dulu. Ya. Mangga, Pak. Terima kasih Pak Gary. Kita mulai dari atau yang komentar dulu, atau ini langsung aja ya? Mangga. Tentang ya. Jadi gini Pak Gary, itu memang di dalam sebuah buku, nanti Pak Gary boleh catat itu. So, kalau ngomong tanpa referensi sepertinya kurang gitu ya. Nah, bukunya itu boleh dicatat oleh Pak Gary, biar nanti kalau ada yang tanya boleh ke saya gitu. Ya. Judul penulisnya itu Philip Jackson Pak Gary. Philips seperti lampu Philip gitu. Ya. Nah ini kaitan dengan MIPA, pembelajaran MIPA nih. Nah, Philip Jackson itu dalam bukunya Handbook of Research on Curriculum. Nah, itu buku itu terus berkembang gitu ya, buku handbook itu. Nah, itu Philips itu bilang, jadi tidak ada satupun, dan kita juga sudah maklum itu, tidak ada satupun metode atau strategi atau model atau pendekatan yang terbaik. Itu yang pertama. Jadi apalagi musim pandemi ini ya, salah satu alternatifnya kan belajar online kan itu.
Nah, itu yang pertama. Itu sebagai tolakan nanti kita untuk lebih ini bicaranya gitu tentang pendidikan. Nah, kemudian tadi sebenarnya Pak Gege udah menyinggung itu bahwa dalam satu kelas itu kemampuan siswa itu berbeda. Kalau di SMP, SMA gitu ya. Kalau perguruan tinggi mungkin agak homogen karena sudah terfokus pada prodi-prodi tertentu. Nah, jadi kita harus bedakan bagaimana untuk sekolah, bagaimana untuk perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, jadi itu perbedaan individu itu akan mengakibatkan sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru itu menjadi cocok untuk sebagian siswa, tetapi sebagian siswa yang lain tidak. Itu bagi salah satunya itu. Sebab dalam pembelajaran itu sama seperti profesi lain. Yang namanya pembelajaran itu trial and error. Jadi coba ralat. Jadi misalnya kalau hari ini problem based learning tidak terlalu berhasil, guru jangan putus asa. Trial kan itu, nah, coba lagi gitu dengan berbagai perbaikan. Nah, itu satu gambaran yang umum aja tuh. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa keaktifan siswa itu sangat diperlukan. Oh, itu ya, motong. Bentar. Ya. Tapi kan itu sebetulnya dalam keadaan normal pun seperti itu kan, Pak? Betul. Nah, dengan keadaan tidak normal ini, apakah harus ada misalnya naonnya namanya teh ada terobosan tertentu Pak Inten Pak. Jadi ada yang istilahnya harus kita angkat sehingga tadi minimal ada titik-titik atau target-target yang bisa tetap tercapai gitu Pak. Ya. Atau saya tambah dulu. Ya. Mangga. Biar rada rame gitu. Nah, Pak Prof. Wahyudin, kalau dari sisi sosial, wabah ini satu sisi memberikan rahmat, memberikan rahmat. Betul. Demikian juga wabah dilihat dari yang lain gitu ya. Dalam artian memunculkan berbagai ide yang bisa memberikan satu stimulus bagi guru sebenarnya gitu atau demikian dosen. Walaupun dari guru misalnya dari dosen ya sudah oke lah karena banyak media yang digunakan dalam keseharian untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa gitu ya dengan tadi keragaman cara belajar mereka gitu ya. Nah, tetapi yang perlu disampaikan bahwa kondisi yang memberikan satu dampak luar biasa bagi kehidupan ini Pak. Dan dampak kehidupan dalam berbagai aspek, bukan hanya dalam aspek pendidikan semata. Sehingga satu di antaranya misalnya menteri kita mengatakan bahwa merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan hanya dari sisi peserta didik atau siswa, tapi juga untuk guru sendiri. Sehingga tidak heran kalau di kalangan para ilmu sosial, ahli pendidikan ilmu sosial munculkan berbagai aspek misalnya sosial, istilah-istilah Pak Wahyudin ya. Social distancing, kemudian physical distancing, kemudian jangan berkerumun, tidak boleh berkerumun, tidak boleh kumpul-kumpul, karantina wilayah, panik buyer, pembatasan, ada lockdown dan segala macam. Nah, kalau diperhatikan seperti itu kan mengundang berbagai inspirasi sebenarnya untuk guru tidak hanya cinakem di rumah gitu, di sekolah dalam artian ayo aja tatap muka tanpa mengeksploit berbagai lingkungan yang bisa memberikan inspirasi bagi kemampuan atau kreativitas siswa. Nah, kalau misalnya
saya sendiri untuk para mahasiswa S2 Pak Prof Wahyudin, di situ saya mengajak misalnya mereka untuk memunculkan berbagai proposal, berbagai masalah-masalah sosial yang diangkat sebagai bahan-bahan penelitian atau penulisan tesis mereka atau disertasi mereka gitu ya. Ini sebagai inspirasi. Walaupun dari sejak lama mereka sudah punya angan-angan, idenya begini. Coba diberikan bumbu adanya seperti ini, yang luar biasa. Bahkan ketika saya ditanya oleh reviewer di waktu pengajuan penelitian di LP Pak Wahyudin ya, itu kan ada pertanyaan, bagaimana kondisi sekarang Pak Nang untuk mengumpulkan datanya? Kan ini memberikan satu upaya kreativitas. Kan banyak media saya katakan, apakah itu media dalam artian pakai telepon, video call, kemudian Zoom dan seterusnya. Sekalipun tidak selamanya mesti tatap muka atau juga dokumentasi dan seterusnya, gitu bisa dijadikan satu sumber data, sehingga penelitian ini tidak hanya mesti harus dengan kunjungan fisik gitu. Nah, itu memberikan satu inspirasi kepada para peneliti, demikian juga guru, bagaimana membelajarkan anak dengan memanfaatkan lingkungan keluarga gitu ya. Ini karena kalau memang apakah itu bagaimana kemampuan mereka, si orang tua bisa membelajarkan anak lebih bebas, lebih kreatif, tidak hanya tergantung pada kemampuan dan keinginan guru si orang tua gitu. Bagaimana anak diberikan satu kebebasan untuk memilih bajunya, memberikan satu hubungan yang akrab dengan saudaranya, tidak usah dipola oleh keinginan atau emosi orang tua saja. Kamu kalau mau makan silakan aja, semaunya, bukan semaunya dalam artian kehendak Pak Wahyudin ke budakna. Sepatu teh nu kitu atuh tong nu kieu. Nah kadang-kadang ingin orang tua kan suka otoriter gitu. Nah kesempatan ini memang sekarang ini Pak Wahyudin ya, orang tua dan guru terlalu dominan, sehingga kalau guru misalnya kata guru, kamu harus mengumpulkan spidolnya ke untuk melukis, untuk menggambar di sekolah, bawa spidol hitam. Saya pernah kepada anak saya begitu. Karena di rumah tidak ada spidol hitam, saya beri spidol biru. Tidak mau, dia mau menerima. Karena kata Bu Guru, kudu spidol hitam. Nah, ini dia pengaruh guru sangat kuat terhadap anak. Nah, bagaimana menormalisasi? Jadi normalisasi sekarang biar dua-duanya bisa diakomodasi oleh pemikiran anak. Ini mungkin dari sudut pandang value untuk anak, value untuk orang tua tidak dominan, tidak otoriter. Guru juga bisa menghargai pendapat-pendapat yang dibawa karakteristiknya dari rumah. Menghargai begitu. Sehingga pembinaan karakter. Saya teringat sekali kepada Pak Wahyudin. Karakter matematika seperti apa? Apa persis seperti gurunya? Atau seperti orang tua? Saya masih ingat Pak Wahyudin. Bagaimana mengukur itu? Kata Pak Wahyudin, pandang lain matematik itu adalah kuantitatif semata. Ini masih ingat. Nah, saya diskusikan dengan si Gary ini. Ini pola matematik apa harus pasti atau seperti tadi? Ada satu toleran, value karakter matematika. Karakter matematika kan menakutkan. Bagaimana supaya karakter menakutkan ini yang dalam tanda kutip bisa diperhalus, bisa menarik. Banyak sekali Pak guru-guru yang sekarang dengan inovasi baru lebih banyak, bahkan sekarang jurusan matematik mahasiswa lebih banyak. Nah, ini salah satu hal yang pergerakan luar biasa Pak Wahyudin. Gitu komentar saya nih. Menarik jadi sebetulnya harus membuat orang tua dalam tanda kutip kreatif ya. Tapi itu tantangan luar biasa sih. Apalagi untuk matematik ini. Iya betul, dan mengajarkan, misalnya menuntut orang tua untuk mengajarkan misalnya matematik, jadi malah mundur ke
di saat waktu bapaknya atau ibunya belajar matematik, yang mana agak otoriter ya, otoriter. Makanya ya cara pembelajaran yang misalnya gimana ya? Harus dilakukan misalnya gitu ya. Sekarang kan lebih banyak melalui misalnya ada aplikasi-aplikasi seperti misalnya kalau di UPIK pakai Spada atau enggak ada yang pakai Google Scholar, Google Classroom, ada juga yang pakai Edmodo segala macam. Yang intinya sebetulnya lebih ke arah sebetulnya lebih ke arah bagaimana guru me-arrange siswa atau me-arrange kelasnya gitu. Tapi akhirnya jadi tergantung siswa atau keaktifan siswa untuk belajar. Akhirnya harus ada semacam ya ngobrol dengan Zoom dan sebagainya untuk memotivasi siswa agar bisa belajar. Nah, keadaan di rumah yang berbeda-beda pun kan jadi masalah, Pak, gitu. Apakah dia di rumahnya misalnya memang nyaman untuk belajar atau tidak gitu. Nah, itu jadi masalah juga. Nah, sebetulnya bagaimana caranya untuk bisa misalnya sedikitnya membuat orang tua mengerti bagaimana caranya memotivasi lah. Kan itu sebenarnya kalau guru memang ada ilmunya kan. Tapi kalau orang tua seperti apa gitu untuk bisa seperti itu? Nah, ini kan Pak. Gini soalnya orang tua itu diajak agar komitmen terhadap kemajuan belajar anak, bukan kemajuan dalam komitmen terhadap perkembangan belajar anak. Komitmen belajar anak itu misalnya ya, lihat, kamu sudah mengerjakan belum? PR belum? Katanya kamu harus bimbingan musik. Kamu katanya harus bimbingan belajar dengan Pak Wahyudin misalnya. Nah, jadi mengingatkan. Sebab kalau dikatakan untuk mengajarkan matematik teh kudu menghafal raban atau siga Prof Wahyudin kepada barudak baheula. Nah, jadi bukan mengajarkan 5 tambah 10, 5 tambah minus 10 lain 15. Nah, memang karena bukan kapasitas guru, orang tua. Cuma bagaimana dia komit terhadap tadi belajar. Jangan sampai sepertinya aja. Ada keseimbangan, udah kudu sepidol hidung. Ya, sepidol hidung, ya kan tidak begitu. Jadi artinya ada pemikiran-pemikiran yang lebih dewasa dalam artian tanda kutip, merdeka tadi. Anak satu enjoy dengan suasana di rumahnya, enjoy di sekolahnya. Ya tadi sebenarnya matematika mah ada tiba lagi gitu, hese lah. Ya, jadi kemudian ilmu sosial mah gampang lah bisa dihafalkan. Ya, enggak apa-apa memang karakter seperti itu. Cuma kan kalau guru coba kamu nanti belajar dengan adikmu. Coba ke orang tuamu, berapa tuh luas kolam yang ada di belakang kalian. Nah, jadi itu yang membelajarkan supaya matematika itu bukan mata pelajaran yang menakutkan gitu. Atau ilmu sosial itu bukan hafalan semata, justru lebih banyak logikanya malah di situ. Nah, ini yang Pak Prof Wahyudin klarifikasi yang mungkin untuk menyemangati teman-teman orang tua di rumah gitu. Prof. Intinya apa Pak Geri yang saya omongkan pertanyaan Pak Geri tadi? Atau yang mana? Oh ya, bila ya tanggapan namanya karena komen di Prof. Nang. Ya. Kalau tadi kan itu kan orang tua juga sangat bervariasi itu Pak Geri. Jadi bukan kita menyerah pada perbedaan individu, tapi itu sifat dari manusia. Jadi, nah tampaknya ini Pak Geri perlu di ini Pak Prof. Nang
ada orang tua yang Ya. dengan nyata dia melakukan beberapa hal yang berkaitan apa yang disampaikan oleh Prof. Nang tadi. Itu kan Prof. Nang kan kita baru perkiraan saja tadi kan. Nah, bagusnya itu bagaimana nanti ada orang tua satu atau dua, nah nanti kita bisa respon dengan kasus itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang tentu mengubah sikap dalam sekejap itu sulit gitu. Jadi itu intinya ya. Jadi makanya dikatakan bahwa orang tua tuh pasti berbeda karakter, tapi paling tidak ada sebuah kiat bagi mereka ya bahwa paling tidak dia bisa berdiskusi dengan anaknya tentang tugas-tugas yang harus dia kerjakan. Jadi artinya di situ bukan untuk mengawasi ya, tapi paling tidak orang tua ikut masuk di dalam tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswanya. Dan itu juga menambah pengetahuan orang tua yang ada di rumah. Itu Pak Gary salah satu solusinya. Nah, saya sedikit tentang siswa. Lagi-lagi, ini karena saya di matematik ya berpikirnya itu. Lagi-lagi, siswa itu ada yang karakternya itu untuk memahami sebuah konsep, dia memerlukan bantuan orang lain. Itu Pak Gary. Jadi baru dia paham kalau ada bantuan. Tapi ada siswa yang cerdas, dia baca sendiri, lalu akhirnya siswa minta klarifikasi kepada gurunya. Jadi itu dua karakter itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, sehingga untuk anak-anak macam yang pertama, bagusnya itu kan Pak Gary kan kita belajarnya bisa melalui Zoom, bisa apa sekali-sekali untuk review listening anak-anak itu. Tanya jawab kan mereka juga suka sebetulnya. Nah, makanya guru itu harus menyediakan bahan ajar yang pendek aja. Lalu melalui WA gitu nanti mereka suruh buka tugas itu, jangan terlalu panjang. Tugas-tugas yang begitu singkat tapi meaningful bagi mereka. Kata Prof. Nang tadi kan matematika itu ya secara tidak langsung harus dikaitkan dengan kehidupan. Boleh. Tugas itu tidak harus berupa soal, tapi berupa tugas di mana mereka harus melakukan pengukuran. Seperti Prof. Nang tadi kan, coba siswa suruh melakukan. Itu kan ada kaitannya dengan misalnya luas daerah persegi panjang. Nah itu untuk anak-anak itu. Jadi tampaknya guru memang harus lebih kreatif. Jadi suasana yang mencekam di rumah, bagaimana tantangan kepada guru itu kan membuat satu paket belajar yang suasananya agak berbeda dengan di kelas gitu. Di kelas serba dengan formal, baju kudu seragam, waktu yang ketat, menyelesaikan waktu dengan sistematis begitu. Sedangkan di rumah ini kan bebas suasananya, Pak. Betul. Bari tiduran, bari lulumpatan anak-anak itu. Baik itu di SD tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Ini yang memberikan satu inspirasi kepada guru-guru agar lebih membuat satu paket atau RPP, kalau RPP-nya. Kalau saya bahasanya bahasa paket belajar gitu ya. Jadi pendidikan. Ya, tadi saya sebut bahan belajar gitu ya, bahan belajar misalnya bapaknya, paket, kalau saya bahasanya paket belajar karena non-formal education gitu ya. Jadi ini yang lebih, yang enaknya gitu, memberikan keleluasaan. Tetapi dengan keleluasaan begitu, malah guru jadi bingung, Pak. Kudu kumaha ya budak. Dari segi proses, belum tadi diukurnya. Nah,
kamu mengerti nggak? Nggak bisa begitu. Tapi mengerti tidaknya anak sejauh mana mereka itu bisa mengakses informasi seperti ini, Pak. Ya. Bagaimana dia bisa terlibat dalam kegiatan belajar. Jadi self education in stay at home itu yang menarik gitu, Pak. Bagaimana supaya menarik ini gitu. Kalau misalnya saya dengan teman-teman ya berbagai sumber karena namanya ilmu sosial banyak atau kaya dengan inspirasi tadi. Apakah lingkungan keluarga, apa lingkungan sosial, apa lingkungan alam, apa lingkungan emosi dan seterusnya. Ini kan bersatu padu, tetapi namanya guru mah kudu terukur, ternilai, terprogram dan seterusnya. Ini ya suatu tantangan. Jadi memberikan satu peluang bukan menjadi kepanikan malah gitu. Jadi kepanikan malah seperti orang-orang yang bukan guru gitu. Jadi ini yang kadang-kadang memberikan satu yang suasana yang agak membingungkan mereka gitu. Padahal menurut saya segala itu tantangan. Jadi kalau tidak ada si emak di rumah, Pak Wahyudin kan saya terpaksa harus ceplok enog sendiri. Naon ieu? Baru makna baru dak ya. Jadi menciptakan seperti itu nih, ini yang guru-guru yang memberikan satu stimulus itu. Jangan sampai malah jadi diam gitu. Ini tidak suasana yang agak berbeda gitu Pak Hidin. Itu komen saya mengenai Pak. Ya. Saya nambah. Jadi betul itu Panang di masa COVID ini itu kan memang tugas guru itu masih tetap hanya dengan keterbatasan tidak bisa tatap muka langsung. Nah, oleh karenanya kalau saya mengusulkan sekali-sekali, tapi kan orang tua tidak semuanya punya laptop atau tidak. Ya, itu satu kendala juga, Prof. Nang. Betul. Jadi kalau saya tadi itu, Prof. Jadi guru itu kalau WA sudah pada umumnya sudah dapat gitu, sudah punya. Jadi problem yang harus misalnya ya guru membuat permasalahan, lalu tulis tangan boleh mau itu, lalu di-share ke misalnya kalau ada muridnya 12 ya di-share ke murid 12, lalu mereka suruh mempelajari itu dan kalau perlu memberikan jawaban dengan cepat. Nah, lalu mereka juga memoto jawaban itu melalui WA itu salah satunya pernah. Betul. Nah, itu udah terjadi sih, Pak. Ya. Jadi itu pernah. Jadi kalau saya matematika kan seperti Pak Popnang tahu itu agak sulit memang. Sulit itu dalam arti siswa untuk memahami suatu konsep, nanti konsep itu akan diaplikasi dalam sebuah persoalan. Nah, di situ penguasaan konsepnya itu perlu ada bahan-bahan yang mudah dicerna oleh anak. Nah, boleh dikatakan kalau modul itu kan lengkap. Saya dulu kan penulis modul PPSP. Iya, betul. Itu bagaimana seorang penulis modul supaya muridnya itu terlibat dalam aktivitas itu, dan itu tentu kalau modul sangat mahal. Tapi paling tidak dengan coretan-coretan kecil dari guru itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk diinikan kepada siswa seperti yang itu. Saya kira itu salah satu alternatif Pak Gedi. Ya, prinsipnya begini Prof. Wahyudin, karena kita diberi waktu. Jadi bagaimana misalnya modul, kalau saya bahas pakai bahasa saya itu paket pelajar. Jadi paket pelajar itu atau modul itu mengapresiasikan, menghadirkan guru dengan siswa. Jadi siswa seolah-olah membaca itu berdialog dengan Pak Wahyudin, berdialog dengan gurunya, berdialog dengan yang lain sehingga bisa enjoy belajar dengan proyek itu.
Sehingga kalau misalnya proyek ini 1 hari, proyek ini 2 hari, atau proyek ini, jadi proyek, walaupun ini tadi saya setuju dengan Bapak, jadi bahwa memang ini agak mahal. Cuma paling tidak ada catatan kecil lah gitu Pak, untuk walaupun tadi catatan kecil si guru, sehingga bisa memberikan satu inspirasi kepada siswa, bisa kontak. Memang kelemahan komunikasi memang Pak Wahyudin, berbagai alat. Apalagi kalau berpikir di daerah-daerah Irian Jaya atau misalnya di Jawa Barat aja masih banyak Pak yang kayak gitu. Nah, itu dia ya, kendalanya gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wahyudin. Nuhun pisan Pak. Oke, ketemu dulu Pak. Mangga ke janji deui gampil. Pak Geri ini gagasan bagus tuh. Oh ya. Pak Geri, sebentar. Ini gagasan bagus. Ya, siap. Mungkin gagasan Popnang ya ada sedikit dari saya itu mungkin bisa bermanfaat bagi itu ya Popnang ya. Mohon Pak, laras. Ya. Saya gagasan Geri saya. Ya, insya Allah nanti Geri sebentar. Saya yang tentang statistik. Ya. Kelihatannya kita diginikan aja direkam. Boleh Pak. Nanti bisa di-share screen, oke Pak? Jadi ya, sedikit saja. Iya, betul. Iya. Nanti kan kita lihat topik apa. Kan sekarang masih pembukaan. Jadi nanti topiknya misalnya statistik keterapan, statistik yang lebih sederhana, dan seterusnya lah. Iya. Termasuk riset itu ya, pernah rahasia riset. Kenapa saya masuk itu, nanti saya sampaikan. Insya Allah. Nah, itu menarik sekali. Ya insya Allah ya kan kita posting di sosial media, di YouTube gitu, supaya teman-teman yang dari yang lain bisa akses Pak, gitu. Ya. Kayaknya untuk hari ini cukup sekian mungkin Pak. Hatur nuhun pisan Kak Prof. Pak Wahyudin. Kita ketemu di topik selanjutnya gitu ya Pak. Assalamualaikum.